Selamat pagi Sobat Properti di Indonesia. Kali ini ketemu kembali dengan kita di podcast Remake Mulyo. Pada kesempatan kali ini Sobat Properti kita mau mengajak berkomunikasi, ingin tahu bagaimana perkembangan tim leader Remake Mulyo, perkembangan marketing di Remake Mulyo ini. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak tim leader dari Remake Mulyo, yaitu Bu Mami Idawati. Selamat datang di podcast kali ini, Bu Mami. Ya. Terima kasih. Ini Bu Mami sangat hebat sekali di sini membawakan tim Remake Mulyo yang tama-tama pada kurang aktif, sekarang bisa menjadi aktif, setiap bulannya sampai bisa closing. Nah, ini nanti kita banyak tanya-tanya sama Bu Mami. Bu Mami, kira-kira awal mula Bu Mami bisa gabung ke Remake Mulyo ini bagaimana itu, Bu? Bisa dibantu diceritakan biar Sobat Properti Indonesia pada dengar. Ya, semangat pagi. Terima kasih pertanyaannya Pak Gun. Awal mula saya tertarik di properti itu memang nggak langsung ya. Saya sempat berpikir panjang apa iya di properti gitu, karena sebelumnya yang saya tahu tentang properti itu nggak gitu bagus gitu ya, karena saya nggak ngerti ya, belum tahu kedalamannya properti itu seperti apa. Dan ternyata setelah saya sebelum bergabung itu, lebih tepatnya saya mikirnya itu hampir 1 tahun untuk mengambil keputusan menjadi marketing agent ya, marketing properti. Nah, setelah saya mengambil keputusan, nggak ada salahnya saya ikut training dulu ya. Saya pengen tahu trainingnya itu seperti apa, dan yang awalnya itu yang saya gali adalah pertanyaan untuk diri saya. Saya di properti mau ngapain? Nah, itu yang memotivasi saya, karena saya punya satu visi. Saya harus jadi berkat buat orang lain, saya bisa membantu orang lain, dan saya harus hidup saya itu harus berarti, seperti itu. Nah, kalau di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya saya rasa nggak bisa disambi kayak di properti. Jadi karena di properti itu waktunya fleksibel, khususnya seperti saya yang sudah sudah nggak kerja di kantor lagi, sudah cuma jadi ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma jadi tukang ojek ya, nganter anak sekolah gitu ya, terus nanti cuma ngobrol-ngobrol, makan di luar kayak gitu. Kok kayak gini doang ya, kayaknya kayak buang-buang waktu gitu ya, bukan buang-buang waktu ya, tapi kok kayak kurang greget gitu yang saya lakukan, kok kayak nggak maksimal ya gitu. Eman-eman waktu saya terbuang gitu loh, cuma nongkrong-nongkrong, nunggu anak pulang sekolah gitu kan, eman-eman ya. Jadi kembali lagi tadi, setelah saya mengikuti training waktu itu, karena pas zaman COVID ya, jadi nggak offline, nggak bisa kumpul, tapi ada kesempatan itu melalui online ya, melalui online dengan biaya yang cukup terjangkau ya, menurut saya cukup terjangkau, karena di situ kan ada 17 materi yang selama ini saya belum tahu. Nah, di situ dibukakan semua seluk-beluk marketing sama properti itu apa gitu. Dan di situ semakin saya wawasannya dibukakan bahwa properti itu bagus, usaha yang nggak ada matinya, dan nggak akan tergerus sama yang namanya online gitu ya. Karena memang kalau survei kan pasti unitnya nggak bisa dibawa ke dalam ini ya, siapa ya, harus ke lokasi dan harus diantri, dan fungsi kita di situ adalah kita memberikan layanan, dan gimana saya caranya bisa melayani orang gitu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi, saya harus jadi berkat melalui properti. Seperti itu Pak, kerjanya fleksibel, terus otomatis juga closing fee-nya itu yang closingnya bikin nagih. Nah, itu Closingnya bikin nagih ya, Bu ya? Nagih. Ya, pada waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3 bulan setelah training ya, Bu ya, Ibu mendapatkan materi,
3 bulan itu setelah itu Ibu kalau nggak salah closing sewa gudang Ibu. Ya, Nah, langsung 2 tahun itu closing ya. langsung 2 tahun, dan itu yang benar-benar akhirnya Ibu pada kesempatan itu makin semangat lagi, tambah semangat dan tambah mau belajar. Terus di remake ini kan ada terkadang naik turun ya Bu, kita sebagai marketing kadang naik turun, dan di sini kita juga dapat training hampir 2 minggu per 2 minggu dari remake pusat ya Bu. Nah itu dari situ kita dibimbing dan ditambahkan materi-materi kita, ditambahkan ilmu kita untuk makin siap melayani ke konsumen dan makin bisa lebih bersemangat lagi ya Bu ya. Nah, Ibu ngalami naik turunnya itu bagaimana Bu semangatnya pada waktu pertama Ibu jadi marketing agen biasa, pada waktu itu sampai dari pusat minta tolong Ibu untuk menjadi tim leader, membantu bisnis owner Remake Mulyo karena adanya tugas yang banyak, jadi Ibu suruh membantu, istilahnya kalau menggembalakan domba-domba gitu. Tadi sini untuk menggembalakan para marketing, dan itu keluh kesahnya apa aja Bu menggembalakan para marketing di Remake Mulyo ini, dan Ibu akhirnya mampu bertahan dan bisa membawa marketing Remake Mulyo hampir setiap bulan ada closing dan silih berganti marketingnya. Dijawabnya mana dulu? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Semuanya boleh, satu-satu aja, dukanya dulu atau sukanya dulu, gak apa-apa Bu. Sebenarnya sih kalau untuk dukanya sih nggak ada ya, karena kembali lagi seperti yang di awal saya bilang, karena saya di properti itu adalah ada panggilan sendiri dari saya, jadi punya satu visi untuk hidup ini berarti buat orang lain, bukan hanya untuk klien gitu, baik yang nitip listing maupun calon pembeli yang datang atau penyewa, tapi untuk apalagi untuk teman kita yang selalu sering ketemu. Jadi ada satu kata yang saya pegang ya, jadi jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi saya berusaha melakukan yang terbaik gitu. Kalau untuk duga sih hampir dibilang tidak ada ya, karena kembali lagi kalau kita melakukannya dengan sukacita itu semuanya jadi ringan gitu, seperti itu. Tapi dari situ pun juga nggak mudah ya, ada hal-hal yang kadang kok kurang sevisi seperti itu, tapi kan kita tetap kembali lagi mengandalkan Tuhan, jadi pasti di situ selalu ada jalan keluar seperti itu Pak. Kalau untuk yang tiap bulan closing itu memang kerinduan kita ya, supaya kita semuanya itu merasakan gitu ya, bukan hanya jadi berkat buat kantor, tapi buat pribadi, buat keluarga, juga buat orang lain seperti itu. Itu Pak. Oke. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai marketing associate ya Bu, saya mau tanya, itu ada suka duka pada waktu mungkin Ibu listing atau Ibu nemeni buyer, mungkin bisa dibantu diceritakan itu Bu, senangnya nemeni buyer, terus senangnya listing. Pada waktu awal-awal kan pasti Ibu, wah ini ada yang mau di listing, wah ini ada yang mau lihat. Nah itu suka dukanya apa aja Bu yang sampai sekarang dan Ibu tetap bisa hadapi dengan penuh semangat, sukacita dan berserah kepada Tuhan itu Bu sampai sekarang. Mungkin bisa dibantu informasikan kepada sobat properti Remake Ibu. Kalau untuk listing dulu ya. Kalau untuk listing itu memang kita awalnya kan memang dari branding diri ya. Jadi saya sering update status. Gitu. Setiap hari update status, jangan lupa gitu kan. Kayak orang makan, kalau sudah makan berarti belum update status, harus ingat status belum gitu. Jadi harus update status. Jadi teman-teman dekat saya itu semuanya jadi tahu kalau saya sekarang sudah di properti gitu ya. Sudah jadi bagian dari Remake Mulyo, dan saya adalah Remake, itu sudah jadi kayak marga ya Pak. Mami Remake gitu. Jadi memang nggak sebentar ya, saya itu bisa dibilang 1 tahun orang baru tahu bahwa saya benar-benar memang di properti. Jadi mereka
sebagian besar malah sekarang yang menghubungi saya sendiri gitu. Jadi hampir tidak ada kesulitan untuk listing gitu, karena memang mereka menitip sendiri. Jadi dari satu orang yang kita layani dengan baik itu dia akan cerita ke teman-temannya, dan teman-temannya aku ikut titip gitu. Jadi dari satu orang itu bisa 5 orang titip kayak gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau untuk apa ya Pak? Banyak sukanya sih lebih baik. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Sorry Pak. Jadi lebih banyak sukanya karena kembali lagi kita kan suka cita, jadi semuanya itu ringan gitu dijalani. Ujian badai pun dihadapi. Ya karena nambah relasi, nambah teman lah Iya, ya Bu. Kalau nambah orang teman, nambah saudara. mau di listing atau orang Iya. mau beli, ya Iya. kita anggap aja tambah teman ya Bu. Iya, Jadi tambah makanya teman. akhirnya kita punya rasa suka Iya, terus ya, betul. banyak sukanya gitu. Iya, jadi satu listing itu memang satu cerita Pak, macam-macam. Jadi ada yang nanti listing, kita kenapa kita nggak pulang-pulang karena nanti ngobrolnya koma terus. Nggak ada titiknya ya. Iya, masih ada koma. Jadi setiap ibu listing itu Iya. ada cerita-cerita tersendiri ya Bu. Iya, jadi macam-macam gitu. Ini dari kakek ini panjang gitu Pak. Ada yang juga dari yang listing ibu-ibu ya ngobrolnya lama juga gitu. Jadi ya dinikmati aja. Jadi nambah teman. Yang lebih seru lagi juga nitip listing juga, saking percayanya sama kita, sama Rimek, sampai nanya juga, bisa nggak sekalian, saya kan lagi nggak ada pasangan, bisa ada info nggak? Jadi dicarikan jodoh Iya. sekalian Bu. Jadi akhirnya Remote Mulyo itu di samping bantu jual beli sewa properti sampai tuntas, juga bisa nanti sebagai macomlang ya Bu ya. Kalau Biro itu jodoh saya, sampai tuntas itu. oh iya, kalau itu saya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Kita spesialis di rumah aja ya Bu, Iya. jangan sampai dijodoh ya Bu. Enggak. Kita fokus di properti aja ya Di Pak. properti aja, Iya. properti aja udah banyak lika-likunya ya Bu. Tapi tetap ditakoni, Bu, nggak ada teman kan? Gitu. Mungkin teman-teman ada yang minat ya nanti hubungi saya ya. Itu ada yang memang cari jodoh juga. Tapi enggak ya, kami lebih ini sih. Sebenarnya kita lebih memang fokusnya di properti ya. Kita Iya. kembali lagi. Selanjutnya dibayar ya Pak. Iya. Nah itu kalau untuk sukanya kita udah seneng nih. Akhirnya listingan kita ada yang tanya. Yang tanya. Nah, itu udah seneng dulu ya. Kita pokoknya judulnya seneng, udah seneng dulu. Udah janjian gitu ya Pak ya. Dan ditungguin sejam, oke sejam. Mungkin sebentar lagi. Kita kalau nelpon terus kan sungkan ya. Iya. Jadi kita tunggu terus hujannya udah ada, mungkin sebentar lagi. Akhirnya kita beranikan diri nih. Coba ditelepon, sudah sampai mana? Jebule Pak, ketiduran. Ada yang seperti Jadi itu. ketika disurvei ternyata orangnya Iya, ketiduran, masih padahal janjian ketiduran di survei hotel, iya. tapi kelupaan ya Bu. Iya betul. Ah. Seperti itu. Jadi itu Tapi habis itu datang loh Bu orangnya Bu. Oh janjian reschedule. Oh akhirnya reschedule. Jadi seperti itu. Itu ya bisa dibilang bukan enggak juga sih ya. Ya memang kerjaan kita kan seperti itu ya Pak ya. Kita kan Iya. nggak bisa marah. Gitu nanti naik marah ya udah dititipin Iya. lagi, nggak diboleh lagi. Kita yang jual kan jual jasa ya Bu ya. Iya betul. Jadi kita memang yang Jasa membantu. melayani. Betul. Seperti itu. Nah, ada cerita lucu-lucu lagi nggak Bu itu Bu di dalam, karena kan setiap listing tadi ada histori sendiri, setiap buyer atau mau closing pun itu ada drama-drama tersendiri kan kayak gitu. Kalau Mungkin ada yang lucu-lucu, mungkin masalah apa ya? komisi atau bagaimana setelah hampiran Bu ini begini bagaimana gitu, coba Oh, iya. coba dibantu jelaskan Bu di Biasanya sini. ada juga yang nawarin mau nggak nanti komisinya buat kamu aja, nggak usah lewat kantor seperti itu. Mungkin mereka nggak tahu kalau saya leader ya Pak. Iya. Orang itu juga nggak bisa kan ya Pak ya. Kita kan harus komitmen kan gitu Jadi, ya. iman kita juga diuji juga iya, ya Bu di situ ya Bu. Biasanya banyak kualitas kita ya Pak ya. Seperti itu. Jadi banyak sih macam-macam ya Pak. Misalnya nitip listing pun juga sama. Saya kalau nggak usah lewat kantor gimana? Jadi lewat Bu Mami aja kayak gitu. Kalau saya ya kantor seperti itu.
itu ya macam-macam Pak. Macam-macam ya. Iya. Ya memang banyak sekali ujian untuk ke arah situ ya Bu. Iya. Nah, kalau ujian itu lulus kan akhirnya kemarin karena Ibu lulus mengalami ujian-ujian seperti itu ya, akhirnya Ibu jadikan leader Bu. Kalau Ibu nggak lulus ya mungkin nggak jadi leader ya Bu. Nah, jadi memang harus ada percontohan dalam artian main kayak gini juga harus tekun, harus tahan uji juga ya Bu. Ternyata ya Bu. Karena banyak tawaran-tawaran. Iya. Iya, tawaran-tawaran yang menawarkan kita untuk tidak komitmen, untuk tidak tekun seperti itu. Tapi kalau kayak gitu Bu, misalkan kita terima tawaran tidak komitmen itu, akhirnya kira-kira nih Bu, yang selama ini kita pelajari, kalau kita nggak komitmen di situ, apakah nama kita nanti bisa tahan uji ke depan atau kita malah dianggap bagaimana dalam tanda petik orang-orang lingkungan, karena orang yang titip pun saling komunikasi Bu, itu kan getok tular ya. Orang jual beli juga getok tular. Itu kira-kira pengaruh nggak sama goodwill kita, nama baik kita di lingkungan Purwokerto ini, karena nama Ibu kan sudah terpampang di perapatan, di pertigaan gitu Bu. Ibu udah jual beli atau sewa atas nama Mami. Nah itu misalkan 1 atau 2 kali ya, kita mau menerima ajakan-ajakan yang kira-kira menyesatkan itu, kira-kira pengaruh nggak dengan nama baik kita yang sudah kita bangun dari awal. Ibu kan di properti ini bukan dikatakan baru lagi, udah hampir 2 tahun lebih. Itu pengaruh nggak Bu? Ya, kalau menurut saya pribadi sih pengaruh banget ya Pak, karena nama baik itu lebih berharga dari emas ya Pak ya. Betul. Jadi kita membangun jangan sampai udah dibangun susah payah terus hanya satu tawaran yang mungkin hanya habis beberapa saat, terus jadi ke depan kita jadinya apa ya, malah menutup pintu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lebih baik kita memang tekun, setia, itu aja sih modalnya untuk jadi marketingnya. Tekun, setia itu aja. Tekun, setia, dan pantang menyerah lah Ibu ya. Pantang menyerah. Terus satu lagi pertanyaan saya Bu, untuk sobat marketing, sobat properti ini, mungkin ada yang ingin kan Ibu sekarang leader di Rimek Mulyo ini, itu untuk jadi marketing agen di Rimek Mulyo itu susah atau enggak sih Bu? Dan syarat-syaratnya itu apa aja Bu untuk bisa menjadi marketing agen gitu? Untuk jadi marketing agen di Rimek Mulyo itu sebenarnya tidak susah ya. Hanya yang pertama itu modalnya niat, minat, dan semangat. Itu aja. Paling nanti kalau ingin bergabung dengan kami itu bisa mengirimkan CV ke kantor. Alamat kami ada di Jalan Gatot Subroto nomor 39, ada di tengah kota Purwokerto, mudah sekali dicari gitu ya. Atau nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di akhir video ini. Saya mengajak teman-teman untuk gabung, monggo bareng-bareng kita sukses. Jadi itu sistemnya dapat training ya Bu, nanti training, setelah training terus ada setelah training itu ada masa pendalaman dengan cara dibantu di tempat kita itu ya Sobat Rimek Mulyo semuanya. Jadi kita mengajak Sobat Rimek Mulyo untuk betul-betul yang punya minat, punya niat, mari kita gabung dan kita ajak betul-betul di training dengan mendapatkan sertifikat properti, bersertifikat properti, dan nanti kita ajari betul-betul dari nol sampai akhirnya bisa closing, dibimbing dengan tim-tim yang berpengalaman di bidang properti. Dan dengan dasar minat dan niat itu kita yakin kira-kira 2-3 bulan pasti sudah bisa closing bersama Rimek Mulyo. Mungkin ayo kita gabung bareng-bareng yuk di tim Rimek Mulyo ini. Terima kasih Bu Mami sudah hadir dalam podcast Rimek Mulyo kali ini
yang bisa membawa semangat dan pengetahuan bagi kita semua. Sama-sama Pak Guru. Dan terima kasih pula untuk Sobat Properti Rimek Mulyo di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga podcast kali ini membawa berkat bagi rekan-rekan Sobat Rimek Mulyo, dan tolong bantu misalkan ada apa yang ingin disampaikan, dibahas oleh kami, tolong sampaikan di bawah, dan jangan lupa like and subscribe Rimek Mulyo. Terima kasih.